Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang pengen tahu lebaran di Jepang itu kayak gimana? Kayak gini. That I made in no time. お前はもう死んでいる。何？ Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Susah ini gimana duduknya nih? Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1 Syawal tahun 1941 Hijriah dari Aditya dan keluarga mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Di sini pengen share kepada yang di Indonesia maupun yang merasakan rantau di negeri orang. Kesempatan kali ini videonya lebaran di Jepang itu kayak gimana? Pada soniku desu ne. Daijoubu desu. 2,000 years later. Komen guys, barusan ditanya dulu sama kakek-kakek, gimana perusahaan, kerja enggak, katanya perusahaan di mana. Aku bilang di Panasonic. Kirain mau ditanya soal corona. Lebaran kayak Jepang tuh kayak gini guys. Beruntung yang masih di Indonesia tentunya, yang bisa berkumpul, bisa ketemu sama keluarga, harus bersyukur. Terutama kita sebagai anak rantau di sini juga pengen kumpul, pengen bisa ngerayain lebaran, pengen silaturahmi ya gimana juga, soalnya nggak bisa. Sekarang lebaran ketiga men di Jepang itu. Ada sih sebenarnya juga masjid di Jepang itu, cuma dari sini harus naik dulu Densa itu kereta, naik bis juga, belum lagi waktunya. Jadi mana ya, banyak yang nanya juga di Jepang tuh agamanya apa. Orang Jepangnya sendiri sih agamanya mereka itu ateis. Jadi ateis tuh kan nggak punya agama. Muslim sendiri kebanyakannya sih dari susei, dari pemagang, dari yang datang ke sini yang nikah sama orang Jepang, orang Indonesia kebanyakannya. Gue sekarang lagi di mana? Lagi di Koeng itu taman. Soalnya kalau di rumah sih mana ya, feelnya itu kan lagi lebaran ya, harusnya kumpul. Kalau kitanya lagi rebahan, lagi duduk, pikiran tuh jadi inget rumah gitu. Barusan juga bangun tidur, terus mandi, terus sholat, langsung dah jauh ke sini. Dari sini pengen beli makanan, pengen ngemil itu ini. Mumpung sekarang udah nggak puasa sih, Ada lebaran juga. jadi gini guys. Sebenarnya sih bisa juga dari kita bisa ngelenggarain untuk sholat, cuman ada corona kayak gini kan, jadi nggak bisa. Itu juga bisa sih sholat, cuman harus sembunyi-sembunyi kayak gitu. Udah mah kita nggak bisa sholat. Kota besar kayak Tokyo, kayak di Osaka, masjid lebih banyak juga. Saya tinggal di prefektur Aichi, di kota, nama kotanya itu. Di sini juga ada masjid, cuman ya gitu jauh. Terus perihal puasa juga di perusahaan sendiri sih sembunyi-sembunyi, enggak secara terang-terangan, kamu makan nggak, kamu istirahat, aku nggak makan, ya gitu juga. Soalnya kalau bilang kita lagi puasa pasti bakal kita dilarang gitu. Soalnya kan kita kerja di depan mesin, takutnya kita kurang fokus, takutnya kita gimana kan, bahaya juga. Maksudnya demi keselamatan kita sendiri juga sih. Terus untuk sholat gimana, di perusahaan aku kan ada 3 shift nih, siang, sore, dan malam. Nah kalau pagi itu kan dimulai dari jam 7.45 sampai jam 4.45. Terus kan zuhur sama asar kan gak bisa ya terpaksa pulang dari kerja langsung sholat kayak tarawih kayak gitu. Terus kalau shift sore juga zuhur bisa di rumah, asar juga ya tergantung kayak waktunya. Kalau misal kayak natsu itu musim panas, itu kan otomatis waktu siangnya panjang. Jadi ya kalau waktunya agak mepet kayak gitu bisa sholat sih, tapi kadang suka dibawa ke maghrib atau dibawa ke isya dan pas pulang kerja. Kalau untuk seorang muslim yang pengen tinggal di Jepang, kalau menurut saya itu kurang banget. Makanan di Indonesia di Jepang, di kota besar sih tentunya, yang toko-toko yang khusus impor dari luar, kayak dari Brazil, dari Vietnam gitu ya. Indonesia juga ada.
Cuman harganya sih agak mahal juga. Jarang juga sih yang makanan snack yang kayak gitu ya. Cuman kalau kayak misal mie goreng, kayak mie kayak gitu, pokok lah intinya mah ada di sini juga. Bumbu-bumbu juga. Dan nggak semua lengkap di Indonesia tentunya. Makanya di negara Indonesia harusnya bersyukur gitu kan. Punya banyak rempah-rempah. Kita ini semua ada. Coba di Jepang itu nggak ada nih bumbu-bumbu. Itu susah. Beda juga pas pertama datang ke Jepang, makanannya kok gini gitu ya. Dulu pas di Indonesia makanan Jepang itu wah ini sushi ini kayaknya enak, pengen nyobain, pengen ini itu. Udah datang di Indonesia mah kangen masakan Indonesia. Dan kadang suasana lebaran kayak gini tuh bawahnya tuh gimana ya, selain kangen sama keluarga juga, setungnya lebaran kali ini tuh lagi libur. Dan waktu di Indonesia di Jepang tuh kan 2 jam ya. Di sini semisal jam 8, di Indonesia jam 6. Jadi kayak waktunya Papua itu sama dengan waktunya Jepang. Jadi alhamdulillah berhubung kita juga libur. Nanti sekitar jam 2 di sini berarti jam 12 di Indonesia. Setelah semua sholat silaturahmi, mungkin makan-makan udah beres, pengen telepon dulu sama keluarga kayak gimana. Biasanya tahun kemarin tuh lebaran tuh lagi kerja biasanya tuh. Tapi alhamdulillah dikasih libur, cuaca cerah kayak gini. Sabarlah, kan juga jadi 4 kali pulang ke Indonesia tanggal 9 Syawal. Dulu berangkat ke Jepang itu sebelum lebaran juga, tanggal 4 Ramadan. Aku kira lebaran nanti pas itu sebelum lebaran tuh pulang. Ternyata udah jadi 4 kali lebaran di sini guys. Nggak apa-apa lah, it's okay. Buat masa depan juga, buat keluarga juga gitu ya. Karena ngerantau ke sini gitu. Toh cuman 3 tahun doang. Nggak selamanya terus di sini. Di sini cuman batu loncatan doang. Kalau nggak kayak gini ya gimana juga buat yang ada di Indonesia masih bisa sholat tepat waktu, bisa sholat berjamaah, bisa puasa bareng keluarga, syukurin, nikmatin gitu ya. Terasa kalau udah kayak rantau kayak gini tuh apa-apa tuh sendiri. Oke guys, udah sampai ke penghujung video. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Bersama Adria dari sini, saya mengucapkan mengenal izin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1441 Hijriah tahun 2020 Masehi. Semoga kedepannya diberikan kelancaran dan kemudahan dan rezeki yang berlimpah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah alamin. Minasang, kara ijo desu. Arigatou gozaimasu. Sampai jumpa dalam video selanjutnya. Assalamualaikum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd.